Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidukum mubarak, kullu amin wa antum bi khair. Semoga yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, Allah catat sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aidul Adha selain disebut atau dikenal dengan lebaran haji, Idul Adha juga dikenal dengan lebaran kurban, di mana pada saat Idul Adha kita sama-sama diajak untuk melihat tentang sosok yang sangat luar biasa. Ada kisah yang sangat mendalam yang patut kita renungkan. Ada kisah di mana kisah ini diberikan contoh oleh seorang ayah yang beriman dan seorang anak yang soleh. Tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimana waktu kecilnya, waktu lahirnya itu hidup di zaman penguasa yang zalim, yakni Namrud. Bahkan di saat itu ada ketakutan hebat yang dialami oleh Namrud. Namrud pernah bermimpi akan ada seorang lelaki yang nanti akan menggulingkan kekuasaannya. Sampai di saat itu, di zamannya Namrud memerintahkan siapapun anak lelaki yang baru lahir, maka bunuh. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat itu lahir dalam kekangan penguasa yang zalim, di mana Namrud juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam punya rasa takut yang hebat karena khawatir anaknya akan dibunuh, disembunyikan di goa. Sampai akhirnya Allah jaga, Allah lindungi Nabi Ibrahim alaihissalam di masa kecilnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di zaman penyembah berhala, mereka masih banyak menyembah api, masih banyak menyembah matahari, masih banyak menyembah bintang gemintang. Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai tauhid. Siapa sebenarnya Tuhannya? Kalau misalkan matahari, matahari akan terbenam. Kalau misalkan bintang, di siang hari tidak ada bintang. Di sini ada pengajaran nilai-nilai tauhid dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai tumbuh besar. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim melihat bagaimana patung-patung berhala dan dihancurkan patung berhala itu oleh Nabi Ibrahim dengan sebuah kapak. Kapaknya dikalungkan di patung yang paling besar. Sampai akhirnya Namrud mengatakan, siapa yang menghancurkan patung ini? Subhanallah. Ada sebuah konsekuensi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Ada konsekuensi yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam di saat itu pada saat menyeru ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Di saat itu Namrud sebagai raja yang zalim, sebagai penguasa penyembah berhala, bahkan dirinya mengaku Tuhan, enggak terima atas perlakuan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dibakar dan Allah selindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya itu pun dialami, itu pun dilewati dengan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada sebuah kisah ketika Nabi Ibrahim akhirnya memiliki anak bernama Ismail alaihissalam. Di saat itu Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian dalam mimpinya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, aku bermimpi, aku melihat engkau di dalam mimpi.
Kemudian mimpi itu aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kemudian jawabannya adalah, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Seorang ayah yang beriman, kemudian mendapati anak yang soleh, anak yang sabar, anak yang ikhlas. Ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengelak, bukan lari, justru mengatakan if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu wahai ayahku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam Idul Adha ada sebuah pesan yang sangat luar biasa. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang kaya raya, seorang yang saat itu sedang memiliki belasan ribu binatang ternak, seorang yang saat itu dalam kasat matanya sedang bergelimangan harta. Tapi Allah justru ingin menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Sampai akhirnya malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim sedang sibuk dengan binatang ternaknya. Apakah mungkin bisa menjadi kekasihmu? Allah bilang sama malaikat, coba aja turun. Tanya kepada Nabi Ibrahim, binatang ternak itu milik siapa? Walaupun Allah sudah tahu jawabannya. Kemudian turunlah malaikat Allah berbentuk manusia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ini binatang ternak begitu banyak punya siapa? Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini semua punyanya Allah. Kalau memang punya Allah, bolehkah ketika Allah minta? Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, jangankan binatang ternak ini, anak kesayanganku pun tatkala Allah minta aku kasih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasanya gara-gara ucapan inilah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata pada saat Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, ini bukan untuk membunuh anaknya, tapi ada pelajaran yang sangat luar biasa. Boleh jadi saat ini kita ini adalah Ibrahim yang memiliki Ismail. Ismailmu adalah hartamu, Ismailmu adalah pangkatmu, Ismailmu adalah jabatanmu, Ismailmu adalah kekayaanmu, kemegahanmu, kemewahanmu yang saat ini kamu miliki. Ismailmu adalah harta yang melimpah ruah yang saat ini kamu miliki. Tapi pada saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, ternyata bukan untuk membunuh anaknya, melainkan untuk menghilangkan kepemilikan yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, agar sadar betul bahwasanya Ismail adalah milik Allah. Harta yang saat ini kita miliki milik Allah. Kekayaan, kemegahan, kemewahan, bahkan harta yang melimpah ruah yang saat ini kita miliki, sadarilah ini adalah kepunyaan Allah, ini milik Allah. Idul Adha mengajarkan kita agar kita menghilangkan kepemilikan yang ada di dalam diri kita. Maka sangat merugilah kita ketika ada kesempatan ini kita tidak ambil. Tatkala ada perintah untuk berkurban, namun kita tidak berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hikmah yang kedua Idul Adha adalah Allah ingin ajarkan kita berbagi sesama. Ternyata binatang ternak, binatang kurban mulai dari sapi, kambing, unta, domba yang kita sembelih, ini bukan untuk kita pribadi, namun untuk dibagikan orang-orang yang tidak mampu, untuk dibagikan untuk fakir miskin, untuk dibagikan untuk kaum duafa, di mana mereka belum tentu merasakan bagaimana nikmatnya daging kambing, belum tentu mereka bisa merasakan nikmatnya daging sapi. Tapi di Idul Adha, di hari raya kurban, diajarkan Allah untuk berbagi agar kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu pun sama-sama bisa menikmati bagaimana nikmatnya daging kambing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari sama-sama kita
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan sifat di dalam diri kita, yakni sifat Ibrahim, di mana sifat Ibrahim adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tatkala mendapatkan sebuah perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah berikan sifat Ismail di dalam diri kita. Sifat yang ikhlas, sifat yang sabar, bahkan sifat yang patuh atas semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak.